Mereka hanya berpikir, saya mah jemaat biasa, saya mah hanya orang percaya biasa, yang akhirnya butuh dilayani terus, butuh di support terus, butuh diberkati terus. Disuruh apapun siap. Nah, konteksnya dalam situasi kita harus ada seperti itu, laksanakan tugas. Itu kan level kedekatan yang level sebuah hubungan yang heart to heart gitu ya, benar-benar deep. Karena lewat keterhubungan itu Tuhan bisa alirkan apa saja lewat sebuah hubungan Bapa anak ini. Halo Sobat IM, senang sekali ya saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel IM TV ini. Saat ini kita akan membahas sebuah topik yang saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita sama-sama bahas tentang bagaimana kita melihat pertumbuhan iman kita berdasarkan hubungan-hubungan yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Di mana di dalam hubungan itu Tuhan mengungkapkan tentang kita sebagai hamba, kita sebagai anak, kita sebagai seorang sahabat, dan kita sebagai seorang mempelai. Apa saja sih ciri-cirinya seorang anak, hamba, sahabat, atau mempelai? Dan apa saja yang Tuhan inginkan di dalam setiap pertumbuhan hubungan itu? Yang supaya sama-sama kita sadari dan bagaimana hidupi untuk setiap tahap hubungan yang sedang kita sama-sama bahas ini. Oke, kira-kira gimana nih? Apa yang mau kita sama-sama bagikan tentang 4 level hubungan itu? Betul. Ya, mungkin boleh dari saya. Jadi 4 hal tadi itu bicara soal hamba, soal anak, soal sahabat, soal mempelai. Ini bukan bicara soal jadi hamba lebih jelek daripada sahabat lebih jelek dari mempelai. Tapi saya percaya 4 hal ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ya, pertama kita harus punya nilai hamba, hati hamba. Ini bicara tentang bagaimana kita tuh punya ketaatan kan kepada Tuhan. Itu harus jadi respon kita. Kita ngerti apa yang Tuhan mau dan kita melakukannya. Itu harus dimiliki. Tanpa ketaatan kita nggak akan pernah bisa menjalankan semua yang Tuhan mau. Bicara soal sahabat, yaitu tadi bicara soal bagaimana kita bertumbuh dalam mengenal pikiran-pikiran Tuhan lewat perenungan firman, lewat bergaul dengan firman, ya sampai akhirnya kita memiliki yang namanya seperti seorang mempelai, punya hati yang mengenal hatinya Tuhan, betul? Dan bicara anak itu bicara tentang ketergantungan kepada Tuhan. Saya pikir 4 hal ini bukan bicara soal yang tadi lah, soal jenjang, tapi ini bicara tentang semua sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Ya, jadi setuju sih dengan yang Om Ico. 4 ini adalah bicara soal dimensi dalam hubungan. Pertumbuhan kedewasaan kita dalam 4 sisi dimensi yang berbeda. Jadi ini bukan jenjang. Harus ini dulu baru ini. Enggak. Ini dari sisi manapun aja kita harus bertumbuh. Nah, dalam dari sisi anak misalnya, itu kan bicara soal bagaimana kita bergantung sama bapak kita. Kebutuhan seorang anak adalah mengenal bapaknya. Ya udah jelas lah, kita pernah bahas ini. Ketika kita mengenal bapak seorang anak, itu berarti kan kita punya koneksi, terhubung. Dan terhubung ini menjadi kunci pertumbuhan. Karena lewat keterhubungan itu Tuhan bisa alirkan apa saja lewat sebuah hubungan Bapa anak ini. Nah, itu jadi kunci, menurut saya kunci bagaimana kita mengalami pertumbuhan yang terus gitu sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Makanya kalau seandainya kita melihat ya bayi itu tidak akan pernah bisa bertumbuh tanpa peran orang tuanya. Dan dia akan selalu merindukan atau mencari orang tuanya untuk senantiasa menjaga dia gitu. Nah, ini juga kesadaran ini kan yang perlu kita sama-sama hidupi, bahwa kita tuh memang nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tuh memang nggak bisa hidup tanpa keberadaan Tuhan dalam hidup kita, sama seperti seorang anak yang memang menyadari bahwa dia nggak bisa hidup tanpa orang tuanya. Nah, hubungan inilah yang kita perlu sadari, bahwa di dalam konteks hubungan sebagai anak,
yakinkan diri kita bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Iya. Anak kan butuh arahan-arahan. Betul. Direction didikan, ajaran, Ya, sekalipun ajaran. Ya. Dan itu penting untuk mengisi pertumbuhan kerohanian kita. Yes. Iya. Kalau kita nggak pernah ngalami di sisi anak, nggak pernah dihajar, nggak pernah diajar, dididik, ya kita akan miss gitu. Ketika Yes. kita bertumbuh tuh ada sesuatu yang hilang. Oke. Nah, kalau tentang soal hamba nih, hubungan hamba ini apa yang kita bisa sama-sama dapatkan dalam konteks kekristenan kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa, hubungan sebagai hamba itu harus gimana sih gitu? Saya sih sebelum masuk ke hamba tadi terlintas, apa Ya, bisa silakan. nyambung Ya, ujungnya. Hubungan tadi itu ada satu konteks isinya itu targetnya sama, soal kemiripan kan sebetulnya. Pada akhirnya saya ada sebuah cerita begini. Suatu saat pernah lihat nggak, kalau itu kayaknya jodoh ya mirip gitu. Pernah dengar ya sistem gitu. Padahal mirip dari mana, mukanya juga berbeda kan. Kenapa bisa mirip? Karena kedekatan dia yang kesehariannya habis waktunya berdua. Jadi makin serupa. Saling mengimpartasi. Betul nggak? Ya. Bahkan kadang ada anak juga istilah gini, anaknya nggak jauh dari bapaknya ini. Kemiripan lagi. Sahabat juga sama. Dari gaya bicaranya, gaya candaannya kok jadi kemiripan. Sebetulnya itu juga bercerita, isi dari keempat itu adalah kualitas atau isi dari sebuah kemiripan. Menurut saya itu lebih cenderung karena terjalin relasi yang baik, sehingga efeknya harus ada kemiripan. Yes. Kalau manusia sifat jeleknya saling transfer, namanya juga manusia. Dan saya pastikan kalau hubungan ini dijaga terus, Tuhan nggak ada yang jelek. Bahkan kita bisa mentransfer sifat Tuhan yang baik. Menarik ini hubungan. Saya juga setuju tadi, hubungan ini bukan berarti tingkatan ya. Dasarnya kita akan memperlakukan Tuhan sebagai sahabat, sebagai mempelai, posisikan hamba, ya tergantung situasi dan kondisi dan kebutuhan kita. Nah, tadi pertanyaan Kosendi, bro saya ini dia bicara bagaimana seorang hamba dalam konteks yang lebih sansif, lebih banyak pengorbanan, keinginan hati tuannya seperti apa, lebih cenderung kepada tugas dan pekerjaan, betul nggak? Kalau hamba kan begitu, betul. lebih cenderung kepada tugas dan pada pekerjaan. Bukan berarti Tuhan akan memberi tugas terus, tapi suatu saat Tuhan akan mencintai kita sebagai mempelai, gitu ya. Jadi kalau hamba saya jelas tugas dan pekerjaan, yang memang harus dilaksanakan. Ya, tapi memang gini, semua ini kan didasarkan hubungan. Nah, Nah, hubungan hamba itu kan tadi ketaatan, betul. tapi ketaatannya lahir karena mengasihi. Nah, Jadi bukan ketaatan yang tanpa ada hubungan. Kalau gitu kan kerja Rodi gitu. bagus. Ketaatan itu karena kita punya hubungan mengasihi. Jangan sampai gini, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan tapi nggak pernah taat pada apa yang Tuhan mau. Nah, Apa yang Tuhan inginkan itu kan hamba yang berkenan tuh bisa ngerti apa yang diinginkan Tuhan. betul. Nggak usah Tuhan yang ngomong harus begini harus begini. Dia udah ngelakuin sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, dalam keinginannya. Bahkan do excellent ya dalam apa yang dikerja, apa yang ditugaskannya. Seringkali kan kalau kita melihat orang-orang yang bekerja sama kita tuh akan senang sekali dia bekerja dengan inisiatif, bekerja dengan inisiatif, dengan yang melakukan yang terbaik tanpa harus disuruh. Itu kan sesuatu hal yang menarik sekali, betul. Nah, begitu juga ketika kita melihat bahwa apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dengan happy, kerjakan dengan penuh inisiatif, dengan kecintaan, dan itu menyukakan hati Tuhan. Dan basically-nya tadi relasi ya. Itu Ya, contoh di kantor saya, tiap pagi ada orang yang memang selalu mengantarkan teh. betul. Nah, karena kita sudah jalin hubungan lama, nggak perlu saya ngomong harus teh ini. Dia udah tahu pasti saya mintanya green tea. Iya. Nggak usah ada, kan tehnya macam-macam nih, ada yang rasa lemon lah, apalah. Saya nggak tahu suka. kesukaannya. Saya udah tahu. Tanpa harus diminta lagi ya. Itu tuh. Hamba itu begitu tuh, sampai dalam tingkat itulah kita perlu memposisikan diri sebagai hamba di dalam pengiringan nama Kristus ya. Ya, itu juga soal yang tadi Diki bilang soal posisi ya. Jadi saya tambahkan sedikit, kita tuh harus bisa memahami posisi Tuhan tuh siapa dalam hidup kita. Kalau kita bilang dia Tuhan, ya, Tuhan tuh kan bicara tentang penguasa tunggal hidup. Iya. Ya, otomatis kita tuh kan harus memposisikan diri kita sebagai
hamba. Kurios itu, walaupun tetap ada unsur kasih tadi ya, karena memang Tuhan sudah mengasihi kita dengan jelas bahwa dia menyerahkan hidupnya. Nah, banyak anak Tuhan itu nggak menyadari bahwa dia tuh harusnya memposisikan diri sebagai hamba kepada kurios itu. Mereka hanya berpikir, saya mah jemaat biasa, saya mah hanya orang percaya biasa, yang akhirnya butuh dilayani terus, butuh di support terus, butuh diberkati terus, karena dia nggak benar-benar paham bahwa saya tuh harus memposisikan Tuhan sebagai kurios penguasa tunggal hidup saya. Iya. Luar biasa ya, kita menghambakan diri itu berarti benar-benar menjadikan Tuhan sebagai penguasa. Punya penundukan diri juga, betul nggak? Harus ada penundukan diri kan. Kadang hamba juga harus sadar bahwa ada sebuah hak yang harus dipersembahkan. Iya, itu. Dia tidak bisa hidup menurut keinginannya karena dia sebagai hamba ya. Oke, menarik. Tentang hubungan mempelai. Sahabat bro. Sahabat tadi sedikit. Mau apa dulu nih? Mau mempelai dulu atau mau sahabat dulu? Om dulu tadi kan bicara sahabat. Sahabat ini, itu kan hubungan sahabat itu bicara soal bagaimana kita punya sahabat itu untuk apa sih? Untuk kita bisa saling sharing, saling mengerti. Ya. Nah itu ada di dalam Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan gini, Tuhan bergaul karib. Berarti karib kan dekat gitu ya, dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya pada mereka. Orang-orang yang menjadi sahabat itu pasti Tuhan tuh kasih sebuah rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang membedakan hubungan antara yang lain. Kalau tadi hamba itu ketaatannya, kalau sahabat itu dia punya spesial gitulah. Dia punya hal-hal yang dibicarakan tuh lebih spesial. Dipercaya. Sahabat kan bicara kepercayaan juga kan. Jadi memang kadang kalau kita bicara sama sahabat itu banyak mungkin yang kita nggak ceritakan sama orang, bahkan sama pasangan kita sekalipun kita juga cerita sama sahabat kita. Itu kan level kedekatan yang level sebuah hubungan yang heart to heart gitu ya, benar-benar deep, itu di mana tidak ada rahasia. Itu dalam konteks hubungan sahabat terjadi ya. Hubungan kita dengan Bapak pun kadang-kadang di saat itulah Bapak akan menyingkapkan hal-hal yang menjadi rahasia. Rahasia-rahasia apa yang menjadi hikmatnya dimunculkan di dalam konteks sebagai sahabat gitu ya. Menarik bahwa kita perlu masuk dalam dimensi Nah kalau mempelai nih, saya suka analogi gitu ya. Tapi kadang-kadang juga bertepatan, bukan berarti analogi sebuah teologi bukan. Karena Tuhan juga banyak bicara dalam keseharian. Kata saya hubungan yang paling puncak yang Tuhan inginkan mempelai. Kenapa mempelai? Karena seorang mempelai pasti pernah menjadi seorang anak. Pernah menjadi seorang sahabat. Pernah menjadi seorang hamba. Nah itu tingkatan mempelai. Makanya kenapa tidak sahabat yang tertinggi? Karena belum pernah jadi anak atau jadi mempelai. Jadi dalam mempelai itu udah include ketiga proses tadi sudah terjadi. Dan itu yang paling luar biasa. Makanya tadi kalau dulu bicara relasinya hati. Dan Alkitab mencatat 2 menjadi 1. Wow, itu sudah. Sudah. Kalau sampai ke sana itu bisa soal apa lagi? Kalau saya pribadi punya anak, saatnya kamu menikah, saatnya belum menikah. Kira-kira apa patokannya? Dewasa. Balik lagi ke situ ya. Dewasa. Saya setuju dengan mempelai itu bicara soal kesatuan. Kesatuan. Kristus di dalam aku dalam udah melebur. Ya memang di dalam konteks mempelai level keintiman yang paling sudah itu menjadi sebuah kesatuan yang nggak dimiliki oleh hubungan-hubungan yang lain gitu ya. Menarik. Saya tidak akan mungkin ketika kalau anak saya minta untuk menikah, pertama saya akan melihat lain, sudah dewasakah kan? Tapi pada saat sudah dewasa, saya akan menyuruh dia cepat-cepat menikah. Itu analogi saja. Kayaknya masih nyambung ya bro ya? Ya memang akhirnya kan puncak hubungan kita, Yesus akan datang sebagai mempelai. Itu sudah. Dan kita sebagai mempelai wanita. Kita akan mengalami perjamuan Hubungan itulah yang akhirnya goal di mana kita berjalan menjadi Kristus. Pernikahan anak domba itu ya. Menarik.
bahwa kita ketika mulai menghidupi setiap dimensi hubungan itu, saya percaya hidup kekristenan kita akan menjadi sesuatu yang dinamis. Tidak statis, monoton, nggak bisa didiam. Kadang-kadang juga terlalu kadang melihat Tuhan sebagai Tuhan yang menguasai kita terus, begitu juga kayaknya nggak enjoy itu. Ada kalanya kita sebagai anak, ada kalanya sebagai sahabat dan mempelai, itu menarik gitu. Memperkaya. Keren. Kayak hubungan. Keren ya. Kira-kira sebelum kita closing nih, ada yang mau saya tadi nggak tahu ini terbesit sebuah gimana konteks hubungan sebagai prajurit ya? Kan di Alkitab juga mengungkapkan itu loh, orang prajurit tidak memikirkan baik. Itu apa tuh? Menurut saya prajurit itu sebetulnya adalah contoh dari hubungan hamba dan ketaatan itu. Oh, jadi dalam konteks ketaatan itulah masih terhubung ya. Makanya prajurit disuruh apapun siap. Nah, konteksnya dalam situasi kita harus ada seperti itu, laksanakan tugas. Boleh ditambahkan dedikasi. Karena prajurit itu kan mendedikasikan hidupnya untuk negara, betul, untuk kerajaan Allah. Mati untuk hidupnya ya. Nah, itu. Supaya nanti tidak ada yang penasaran gimana tentang konteks hubungan sebagai prajurit, belum dibahas tadi sudah dapat ya jawabannya ya, bahwa ini dalam hal mengerjakan tugas panggilan yang lebih tinggi daripada kepentingannya. Kita bicara tentang masalah konteks hubungan sebagai prajurit dengan apa yang Tuhan kita kerjakan. Wah, menarik ya. Apa pembahasan kita saat ini menjadi sesuatu hal yang akan membuat kita semakin mengerti di level mana, di dalam konteks apa kita memposisikan diri. Mungkin juga ada season-season kehidupan kita yang kita harus sadar bahwa kita harus sebagai hamba sendiri, kita harus sebagai anak, kita sebagai mempelai, kita sebagai sahabat, bahkan sebagai prajurit. Dan itu akan membuat kita semakin kaya dalam melihat hubungan dengan Kristus. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya. Semoga ini bisa memberkati. Tuhan memberkati. Yes.